Lu sadar nggak, usia 20-an itu sering banget kayak roller coaster. Banyak banget hal yang harus lu pikirin. Mulai dari karir, mimpi, pertemanan, bahkan keluarga. Dan di antara itu semua, ada satu topik yang sering banget bikin kita overthinking, yaitu relationship. Di umur segini, pressure buat punya hubungan tuh serius, gila banget. Lihat orang lain udah pacaran lama, ada yang tunangan, bahkan ada yang nikah muda. Terus lu mulai mikir, gua kapan ya? Atau bahkan malah lebih parah, lu ngerasa gagal kalau belum punya pasangan. Tapi gue mau tanya satu hal yang penting ke lu. Relationship itu buat lu prioritas atau cuma beban? Karena kenyataannya, gak semua hubungan itu bikin lu berkembang. Kadang, justru hubungan yang gak tepat itu bisa jadi penghambat buat lu ngeraih apa yang sebenarnya lu pengen di hidup lu. Di video ini, gue bakal bahas gimana caranya lu bisa ngeliat relationship dari perspektif yang lebih dewasa, lebih rasional, dan lebih cocok sama hidup lu sekarang. Lu bakal tahu kapan hubungan itu worth buat dipertahanin, dan kapan lebih baik lu move on. Gue yakin banyak dari lu yang sering ngerasa kayak gini, ngelihat orang lain yang punya pasangan, terus tiba-tiba lu mikir, kok gue masih sendiri ya? Atau apa ada yang salah sama gue? Ini tuh jebakan paling umum yang sering banget ada di lingkungan kita, terutama sosial media. Semua orang kelihatan happy, semua orang kelihatan punya hidup yang perfect. Tapi lu tahu nggak, apa yang lu lihat itu sebenarnya cuma satu sisi kecil dari cerita besar yang gak kelihatan. Coba gue kasih analogi. Lu tahu kembang api kan? Ya, gue tahu itu indah banget, terang banget, tapi cuma sesaat. Itu tuh mirip sama apa yang lu lihat dari hubungan orang lain di luar sana. Apa yang kelihatan megah itu nggak selalu nunjukin gimana susahnya orang ngebangun hubungan itu, atau bahkan gimana rapuhnya mereka di balik layar. So, jangan terlalu gampang kejebak lah sama ilusi yang kelihatan sempurna dari luar. Dan kalau kita ngomongin soal teori, ada yang namanya Maslow Hierarchy of Needs. Teori ini tuh bilang manusia punya kebutuhan yang harus dipenuhi secara bertahap, mulai dari kebutuhan dasar sampai aktualisasi diri. Nah, relationship itu penting, iya, tapi kalau kebutuhan dasar lu kayak stabilitas finansial atau emotional security lu tuh udah terpenuhi, ya hubungan itu bisa jadi nggak sehat. Banyak orang yang masuk ke relationship karena feeling lonely doang gitu, alias kesepian. Padahal itu justru bikin hubungan lu nggak punya pondasi yang kuat. Jadi intinya, hubungan yang baik itu dimulai dari diri sendiri. Lu harus tahu apa yang lu mau dan lu butuhin, bukan cuma karena ngikutin standar orang lain atau ngeliat apa yang orang lain punya gitu. Karena kalau lu masuk ke relationship cuma buat nyamain apa yang orang lain punya, ya ujung-ujungnya lu juga yang rugi. Gue gak bilang kalau relationship itu gak penting. Justru di usia 20-an, relationship itu mungkin bisa tepat banget jadi salah satu faktor terbesar yang bikin lu growth. Tapi sebelum lu masuk ke sebuah hubungan, lu harus tahu dulu apa alasan sebenarnya. Apa lu mau tumbuh bareng seseorang, atau lu cuma pengen punya pasangan biar gak kelihatan sendirian aja gitu. Itu tuh dua hal yang beda banget. Kita ngomongin realistis aja ya. Kalau relationship itu jadi prioritas, itu berarti hubungan itu harus nambah value ke hidup lu, bukan ngurangin. Misalnya, pasangan lu tuh support mimpi-mimpi lu, kasih lu motivasi, atau bahkan bikin lu jadi orang yang lebih baik lah. Relationship yang sehat itu mirip kayak tim. Dan ini juga ada hubungannya sama konsep growth mindset dari Carol Dweck. Mungkin lu semua juga udah sering dengar gitu bukunya. Kalau lu dan pasangan punya pola pikir yang sama-sama pengen belajar, pengen berkembang, dan saling dukung satu sama lain, relationship itu punya peluang besar buat jadi sesuatu yang positif. Tapi kalau salah satu dari kalian itu stuck di pola pikir yang defensif, atau malah bikin lu ragu sama diri sendiri, ya hubungannya gak akan jalan jauh juga. Relationship yang prioritas juga harus saling align secara visi. Contohnya, lu punya mimpi buat bangun karir di luar kota, tapi pasangan lu maunya lu tetap di tempat yang sama. Kalau kayak gini, lu bakal terus tarik-tarikan sampai salah satu dari lu tuh capek gitu. Makanya penting banget buat lu punya komunikasi yang jelas soal arah hubungan lu tuh mau kemana. Karena di usia 20-an ini, lu tuh lagi ngebangun fondasi hidup lu, dan siapa yang ada di samping lu tuh bener-bener ngimpact banget sama gimana lu ke depannya. Di sisi lain, gak semua relationship itu kayak buat dipertahanin. Kadang justru hubungan yang salah bisa jadi beban yang berat buat hidup lu. Dan ini hal yang banyak orang gak sadar, karena mereka tuh terlalu fokus buat punya pasangan tanpa mikirin dampaknya ke diri mereka sendiri. Bayangin gini, lu lagi naik kapal ke suatu pulau impian lu, tapi pasangan lu malah bawa barang-barang berat yang gak penting. Of course kapal lu jadi berat dong, lambat, dan bahkan bisa tenggelam. Ya sama, relationship yang gak sehat itu kurang lebih sama. Kalau pasangan lu gak support visi lu, malah bikin drama terus
kerjanya atau bikin lu kehilangan rasa percaya diri, itu tuh bukan relationship yang layak buat dipertahanin. Dan ini nggak cuma soal konflik besar, kadang tanda-tandanya tuh kecil gitu, tapi kalau dikumpulin lama-lama bikin capek sendiri. Contohnya, lu ngerasa harus selalu nyenengin pasangan lu, sampai-sampai lu lupa apa yang penting buat diri lu sendiri. Atau pasangan lu tuh nuntut waktu dan perhatian lu terus-terusan, padahal lu lagi fight buat karir dan mimpi lu. Dan kadang lucunya lu fight buat cari duit dan nikahin dia gitu, tapi dia malah mikir kalau lu gak pernah ada waktu buat dia. Itu tanda-tanda jelas kalau hubungan itu lebih jadi beban daripada prioritas. Menurut penelitian dari Journal of Personality and Social Psychology, hubungan yang toksik ini gak cuma nguras energi emosional, tapi juga bisa ngimpact buruk ke kesehatan fisik lo. Tingkat stres lu meningkat, tidur lu terganggu, bahkan produktivitas lu bisa jadi anjlok. Jadi lu harus sadar kapan hubungan itu udah mulai banyak kerugian lu daripada untungnya. Dan gak ada salahnya kok buat bilang cukup. Banyak orang tuh takut buat keluar dari hubungan yang gak sehat karena mereka pikir itu udah bentuk dari kegagalan. Padahal keputusan buat let go itu dari sesuatu yang gak bikin lu bahagia, justru bentuk dari keberanian lu. Karena dengan begitu lu kasih diri lu sendiri opportunity buat nemuin sesuatu yang lebih baik lagi nantinya. Well, kalau hubungan lu sekarang bikin lu banyak stresnya daripada happy-nya, mungkin udah waktunya buat evaluasi ulang. Hidup di usia 20 itu harusnya tentang eksplorasi dan growth, bukan tentang kejebak dalam hubungan yang gak sehat. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling penting. Gimana caranya lu bisa bedain apa relationship itu harus jadi prioritas atau malah jadi beban? Karena kalau nggak hati-hati, lu bisa aja salah ambil langkah dan itu bakal bikin lu wasting time, wasting energi, dan bahkan bikin lu kehilangan diri lu sendiri. So, gue bakal kasih beberapa tips yang simple tapi efektif buat bantu lu ambil keputusan. Pertama, kenali value lu sendiri. Lu harus tahu apa yang penting buat diri lu, apa mimpi lu, apa yang bikin lu bahagia, dan apa standar yang lu punya dalam hidup lu. Kalau lu belum jelas sama value lu sendiri, hubungan apapun yang lu jalanin tuh bakal gampang goyah. Jangan sampai lu adaptasi ke hidup pasangan lu sampai lu lupa sama apa yang sebenarnya lu pengen. Kedua, communication. Ini kelihatan sederhana tapi banyak yang gagal di sini. Kalau lu udah punya pasangan, pastiin lu dua-duanya punya visi yang align. Misalnya, lu mau fokus bangun karir dulu, tapi pasangan lu maunya nikah muda. Kalau dari awal visi ini udah nggak selaras, itu bakal jadi big problem nantinya. So, penting banget buat ngomongin ekspektasi masing-masing itu di awal hubungan. Ketiga, fokus growth. Relationship yang sehat itu harus bikin lu jadi versi terbaik dari diri lu sendiri. Kalau pasangan lu bikin lu lebih semangat ngejar mimpi, bikin lu lebih percaya diri, dan ngajarin lu hal-hal baru, itu bagus banget. Tapi kalau lu ngerasa stuck, kehilangan arah, atau bahkan ngerasa kecil di depan pasangan lu, itu jelas bukan relationship yang sehat. Keempat, jangan takut buat evaluasi ulang. Kadang relationship yang awalnya kerasa baik-baik aja, itu bisa berubah seiring waktu, dan itu normal. Tapi yang gak normal tuh maksa stay di hubungan yang udah gak ngedukung pertumbuhan lu, cuma karena lu takut sendirian. Gak apa-apa kok buat mundur dan bilang ini udah gak cocok buat gua, karena waktu yang lu punya di usia 20 ini terlalu berharga buat dihabisin di tempat yang salah. So, di usia 20 ini relationship itu bisa jadi dua hal. Yaps, prioritas yang bikin lu tumbuh atau beban yang bikin lu stuck. Dan semua itu balik lagi ke gimana cara lu ngeliat hubungan dan keputusan yang lu ambil. Jangan cuma ngikutin tekanan sosial atau standar orang lain. Lu yang paling tahu apa yang terbaik buat diri lu. Ingat, hidup di usia 20-an itu adalah waktu buat lu eksplorasi, buat belajar, dan buat ngebangun fondasi lu di masa depan nanti. Jangan takut buat bilang enggak ke hubungan yang enggak ngedukung lu, dan jangan ragu buat investasiin ke hubungan yang bikin lu jadi versi terbaik diri lu sendiri. Kalau lu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa buat like, comment, and share ke teman-teman lu yang juga lagi mikirin hal yang sama. Dan pastinya lu bisa subscribe channel ini biar lu gak ketinggalan konten-konten lainnya yang bakal bantu lu navigate hidup lu di usia 20-an. Remember, kadang memilih sendiri adalah cara terbaik untuk menemukan yang benar-benar tepat.